Pemirsa, selalu ada hikmah. Pemirsa, balik lagi di acara Penuh Hikmah ini. Kali ini masih dengan guru kita Ustadz Maulana Al-Kalami, Masya Allah, yang menulis kaligrafi. Tadi kita udah lihat lafaz Allahnya indah banget. Kita akan tanya-tanya lagi lanjut ke beliau ya. Ustadz, pernah nggak dijulitin orang Ustadz? Ketemu Ustadz lain, tulisannya salah tuh, nggak bagus tuh, kurang tuh. Ya ada aja kaum julid mas Ustadz. Pernah ada yang komen-komen buruk gitu nggak? Tapi alhamdulillah belum ada sih. Mudah-mudahan sih nggak ada. Berarti saking ilmunya nggak banyak orang bisa, jadi orang ngerasa, aduh aku tidak lebih jago, nggak berani julid mereka. Kadang-kadang begini ya, karena setiap saya nulis masjid, saya suka nanya, mau ditulisin ayat apa? Udahlah terserah, begitu. Karena nggak paham. Ya, nggak ngerti mereka juga. Kecuali ada yang ngerti. Waktu saya di Lebak Bulus 2 tuh di Blue Moscow itu, karena kebanyakan dari mereka orang-orang Iran yang paham hafiz Quran, beliau nentuin. Gitu, belum nentuin. Apa yang ditentuin waktu itu? Misalkan waktu itu kayak surat Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Ya, beliau baca langsung saya, beliau baca langsung saya tulis, maka beliau hafiz, saya nggak hafiz. Alhamdulillah ya. Surat An-Nur, surat 24 ada kata nurnya dimulai di ayat 35. Masya Allah, nurun ala nur juga di situ. Nah ini skillnya Ustadz, ini langka nih Ustadz. Apa pendapat Ustadz nih terkait bagaimana minat kaligrafi ini mungkin udah banyak yang ninggalin ya. Gara-gara tadi ya orang udah gampang ngetik. Kita pengen belajar bahasa Arab, nulisnya susah juga. Sekarang ngetik aja udah ada keyboard pakai bahasa Arab. Iya. Gimana nih tanggapan Ustadz? Dan mungkin juga kasih pesan nanti ke kamera untuk supaya pemuda-pemuda tidak meninggalkannya seni kaligrafi ini. Jadi cara kita belajar atau berdakwah Quran itu bukan hanya lewat lisan, bukan hanya lewat kita ngaji, ya yang disebut ngaji itu bukan hanya lewat lisan, lewat tangan juga bisa, gitu. Nah itu di situ bisa dawamul wudu kita dengan adanya kaligrafi ini, wudu kita terjaga. Iya ya. Berarti setiap kali nulis itu selalu jaga wudu. Batal wudu lagi dulu. Wudu lagi di atas udah di kubah, turun lagi dulu buat turun lagi. Itu adab. Karena Quran, yang saya tulis itu Quran, sama kalau orang baca belum tentu nulis. Orang nulis sudah pasti baca. Masya Allah. Itu. Pernah di festivalin atau ikut lomba nggak sih? Pernah sih. Terus gimana tuh? Pengalaman saya justru unik ya. Gimana tuh? Saya pertama kali ikut lomba justru langsung di DKI Jakarta, di Darun Najah. Masya Allah. Iya, tahun 2001 waktu itu ada 2001, seleksi 24 tahun lalu. Iya. Seleksi perseni waktu itu di Darun Najah, kata guru saya, kamu saya udah daftarin ya lomba kaligrafi ya. Di mana Kiai? Langsung di DKI. Wah saya tingkat RT aja belum. Langsung DKI. Ya saya sih pesimis aja karena pertama kali lomba, sebisa saya ternyata pas diumumin saya menang. Lah itu ya Allah. Waktu itu disuruhnya apa Ustaz? Atau dibebasin mau nulis apa dibuat aja? mushaf Al-Quran. Oke. Buat mushaf Al-Quran, suratnya Fatihah, gitu. Nah semenjak itu saya perwakilan dari Provinsi DKI ikut Pospona 1 di Pondok Pesantren Az-Zaitun Indramayu. Tahun Az-Zaitun yang viral. Ya kan? Tahun 2001. Jadi viral itu ya saya udah tahu duluan dah kayaknya. Oh dari waktu ke situ udah tahu ada keanehan-keanehan. Udah tahu. Cuman ya akhirnya belum ke blow up ke media. Iya, karena dulu belum ada media begitu. Ada cita-cita atau mimpi khusus Zat, yang selama ini mungkin belum tercapai? Mungkin pengen di masjid di luar negeri atau gimana? Zat? Saya sih nggak punya cita-cita khusus ya. Mengalir aja saya mah. Selagi emang cita-cita dari kecil manfaat ya buat keluarga saya, buat orang lain gitu. Emang cita saya dari dulu manfaat aja jadi orang. Manfaat itu bukan berarti dimanfaatin. Iya, benar-benar jadi kebaikan buat orang ya. Masya Allah. Karena kembali kepada keluarga saya nanti. Saya nyontohin ke anak-anak saya bahwa ini perjuangan orang tua kayak gini, biar mereka bisa ikuti saya, gitu. Alhamdulillah. Dan yang pemirsa kalau tadi paling dapat insight ketika bicara tentang adab sih. Itu benar banget. Dulu Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari selama 16 tahun, beliau itu benar-benar menjaga wudunya. Benar-benar ketika akhirnya wudu beres, udah gitu beliau sholat istikharah dulu karena beliau hafal sekitar 300 ribuan hadis yang ditulis di Sahih Bukhari itu cuma 7 ribuan. Beliau tuh benar-benar milih mana yang pengen ditulis di dalam kitab sahihnya. Maka ini pelajaran banget Ustaz. Terima kasih untuk mengingatkan tentang dahsyatnya wudu ya dalam menjaga adab kepada
kalamnya ilahi ini, Masya Allah. Ustaz, syukran jazakallah khair. Doa dan nasihatnya, pemirsa, doakan beliau dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti langkah beliau nih. Ini dakwah yang beliau lakukan jarang. Ya, karena nggak, kalau semua orang sekedar ngomong sekarang tinggal bikin konten ngomong aja ngalor ngidul bahkan tanpa ilmu. Nah ini nulis nggak bisa nih, ketika nggak pakai ilmu kelihatan jelek, nggak akan kepake. Ya, Masya Allah. Kita akan ngambil hikmah lagi selanjutnya di episode kita selanjutnya di acara Sah Selalu Ada Hikmah. Sampai jumpa episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.